Baik, sistem perkembangbiakan pada hewan. Nanti kita akan membicarakan bagaimana hewan-hewan itu bisa berkembang biak sehingga bisa melanjutkan, melestarikan keturunannya. Yang pertama, dia berkembang biak dengan tunas, ya, tunas. Contohnya di sini hidra. Jadi anak-anak jangan salah, hidra itu termasuk tumbuh berkembang biaknya dengan tunas. Ada yang bingung, Bu, hidra itu hewan apa tumbuhan gitu ya. Jadi nanti coba dicari, hewan atau tumbuhan hidra itu. Pak, nanti dicari di referensinya. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya, Bu? Pertama, ini tubuhnya. Ketika tubuhnya itu tumbuh lagi, di sini nih tubuhnya, ada tentakel-tentakelnya, kemudian ada tumbuh tunas. Tunas yang kecil tumbuh di situ. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya berkembang-berkembang, tunas itu akan membentuk anakan, tumbuh baru. Dia akan tumbuh baru. Karena apa? Perkembangbiakan secara seksualnya dilakukan dengan pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh hermafrodit. Ya, jadi di sini ini satu tubuh udah ada alat kelamin jantan dan betina. Contoh yang lain misalnya di sini adalah ubur-ubur. Nah, ubur-ubur yang anak-anak kalau lihat ubur-ubur itu di lautan ditemukannya ya. Berikutnya, perkembangbiakan secara fragmentasi atau anak-anak dengan membelah diri. Di sini fragmentasi ini contohnya ada protozoa dan pada cacing planaria. Cacing planaria fragmentasinya bagaimana, Bu? Jadi ketika cacing itu dibelah menjadi dua, misalnya dua bagian, maka dia akan tumbuh meregenerasi. Dibelah menjadi dua. Kepalanya nanti akan tumbuh ekor, yang ekor akan tumbuh kepala. Sekarang coba perhatikan pembelahan cacing planaria di sini. Di sini terpotong alami, yang A terpotong alami. Yang B terbelah menjadi dua. Jika pembelahannya tidak putus, maka terbelah menjadi dua, dia akan mendapatkan di sini tetap dalam satu tubuh, tetapi dia mempunyai mata empat. Pertama satu tubuh kan matanya dua, ini matanya menjadi empat. Misalnya Bu, ini dibelah menjadi dua, akhirnya pembelahan lagi di sini. Dibelah menjadi di sini. Bu, misalnya dipotong, planaria itu dipotong menjadi tiga. Tiga berarti dia juga akan menjadi tiga cacing planaria. Seberapa kalian potong, maka akan menjadi segitu banyaknya cacing tersebut. Ya, karena dia tumbuh meregenerasi. Kalau bagian kepalanya berarti kepala nanti tumbuh ekor. Bagian tengah berarti tumbuh kepala dan tumbuh ekor. Bagian ekor berarti akan tumbuh ke kepala. Ini seperti contohnya yang di sini. Ya, baik. Jadi meregenerasi tubuhnya secara fragmentasi. Berikutnya, berkembangbiakannya ini contohnya tadi bisa protozoa nih, sini nih, dia berkembang biak. Berikutnya partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis itu perkembangbiakan sel telur menjadi individu baru tanpa didahului oleh peleburan dengan sperma. Jadi tanpa didahului peleburan dengan sperma, maka dia bisa menjadi individu baru. Contohnya di mana, Bu? Partenogenesis biasanya terjadi pada serangga. Ini contohnya, di sini tawon, lebah, ya kalau bahasa Indonesianya lebah. Lebah betina bersifat steril dan sebagai pekerja dalam kolonial lebah. Yang betina itu pekerja. Lebah jantan bersifat fertil, mampu menghasilkan sel kelamin untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, lebah ratu itu apa, Bu? Lebah ratu itu lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah jantan dan betina. Nah, itu ya. Jadi ada lebah ratu, ada lebah betina saja bersifat steril, ada lebah jantan yang bersifat fertil. Nah, nanti dia kalau sudah pembuahan ini yang jantan, kalau misalnya tidak berguna lagi, maka dia akan mati. Nah, nih apa serangga. Di sini apa?
Ini kalau anak-anak Spiderman itu ya, laba-laba. Ini sama, perkembangbiakannya secara partenogenesis. Kemudian, nah sekarang perkembangbiakan seksual. Seksual itu kawin pada hewan. Bagaimana Bu perkawinan pada hewan itu? Ada bermacam-macam namanya. Perkembangbiakan seksual terjadi secara kawin antara hewan jantan dan betina. Dan terjadi proses fertilisasi, peleburan sperma dan inti sel telur. Bisa terjadi secara dua, yaitu fertilisasi internal di dalam tubuhnya, misalnya sapi, kemarin ini korban tuh, kambing, ayam, kura-kura, dan sebagainya. Itu internal di dalam tubuhnya. Kalau fertilisasi eksternal, peleburannya terjadi di luar tubuh. Contohnya ikan, ya, ini ikan. Ini terjadi secara eksternal dan lain-lainnya. Nanti anak-anak mencari contohnya, ya tugasnya. Berikutnya, perkembangbiakan seksual secara kawin itu dapat dibagi menjadi 3. Hewan vivipar, melahirkan. Hewan ovipar, embrionya berkembang di dalam telur. Atau bertelur ya, anak-anak sebut bertelur. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, itu ya, yang melahirkan. Nih, contohnya, vivipar, melahirkan. Melahirkan di sini. Bertelur dan melahirkan. Bertelur. Nah, ini anak-anak bisa lihat. Ya, nanti dibedakan menjadi 3 golongan ini. Vivipar, melahirkan, mamai, menghasilkan susu. Seperti kita itu makanya dipanggil mama karena menyusui, melahirkan. Ya, nah ini contohnya. Hewan vivipar. Vivipar itu beranak, melahirkan. Ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrionya berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya perantaranya plasenta atau ari-ari. Misalnya nih contohnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Nah, karena mempunyai apa? Bisa memproduksi susu, mamai, mamalia. Nah, susu itu mengapa bisa langsung diminum oleh bayinya, baik bayi manusia maupun bayi dari hewan-hewan ini? Karena mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan yang akan menghasilkan nutrisi. Nah, jadi seandainya anak bayi itu hanya minum ASI, air susu ibu, itu sudah kenyang karena sudah menghasilkan nutrisi. Dengan catatan mamanya juga makan makanan yang bergizi. Tuh. Nah, sama dengan ini hewan-hewan peliharaan. Yang memelihara juga harus memberikan makanan yang bergizi bagi hewan-hewan tersebut. Berikutnya, ovipar, bertelur. Ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telurnya. Misalnya ikan, burung, amfibia, dan sebagian reptilia. Ini anak-anak lihat burung nih. Nah, burung. Di sini ikan, ya, berkembangnya di dalam telurnya. Burung, ikan, kemudian ayam, bebek yang anak-anak makan telurnya itu kan calon menjadi embrio. Nah, sekarang kita biar tahu, Bu, saya makan telur. Nah, makan telur. Telur itu ada apanya aja? Ada kulitnya, ada ruang udara, ada membran telur, ada putih telur, cangkang telur, ya. Nah, ini apa? Embrio itu dijaga agar tetap berada di bagian atas kalaza. Tetap berada di bagian atas kalaza. Di bagian atas, ya. Kemudian kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makanan. Kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makanan embrio. Selain itu, putih telur juga melindungi embrio dari guncangan. Kalau manusia apa yang melindungi embrio? Apa? Cairan amnion.
Nah, melindungi dari guncangan. Ruang udara ini menyediakan keperluan oksigen untuk pernapasan embrio. Cangkang pelindung dari kerusakan, makanya cangkangnya tebal, melindungi dari kerusakan. Kalau kita yang melindungi kerusakan sudah di cairan amnion ada di dalam rahim ibu. Nah, itu. Berikutnya, ovovivipar, bertelur dan beranak, yaitu hewan yang menghasilkan telur dan embrionya berkembang dalam telur. Embrionya berkembang dalam telur. Apa sih Bu perbedaan ovipar dengan ovovivipar? Nah, ovipar adalah kelompok hewan ovovivipar. Tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi embrionya tetap ada di dalam tubuh, telur tersebut, tetapi berada di dalam tubuh induknya tetap ada. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan. Ya, nih. Jadi contohnya anak-anak lihat ini. Contohnya ovovivipar itu kadal dan sebagian jenis ular. Nih anak-anak lihat nih, ular. Ini sudah ada di sini ya. Terus kadal, sudah ada di dalam sini nih telurnya, anaknya. Kemudian ini apa? Buaya ya. Buaya itu juga ovovivipar. Jadi anak-anak jangan sampai salah mana hewan yang termasuk vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Oke. Berikutnya, nah ini contohnya ikan atau apa? Ikan atau Pisces. Ya. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Tidak mempunyai organ perkawinan, pembuahannya terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Jadi ikan itu kalau beranak sudah langsung berapa ribu gitu kan. Anak-anak misalnya punya ikan nila, itu kan tiba-tiba kalau pas beranak punya ikan-ikan kecil yang banyak di kolamnya atau di akuarium. Kemudian kalau amfibi, anak-anak udah tahu amfibi itu katak. Telur yang telah dibuai akan bergelombang di permukaan air. Setelah 6 hari telur akan menetas. Nah, kayak selasih. Nah, anak-anak tahu selasih itu, ya. Kayak telur kodok itu selasih. Mengalami metamorfosis selama 1 sampai 3 bulan. Kemudian baru berubah menjadi katak lalat. Kita bicara metamorfosis. Metamorfosis ini apa, Bu? Nah, ini perkembangbiakan hidup hewan. Metamorfosis ada 2 macam. Satu metamorfosis sempurna, satu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu cirinya apa, Bu? Satu, punya perbedaan bentuk yang sangat signifikan dan mencolok antara fase pupa dengan fase imago. Pupa dengan fase imago atau dewasa. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi kalau metamorfosis sempurna pasti mengalami fase pupa atau kepompong. Baik. Kalau metamorfosis tidak sempurna, Bu, cirinya satu, perubahan bentuk antara fase nimfa dan fase imago tidak mencolok. Hanya terdapat sedikit sekali perbedaan. Kemudian yang kedua yang pasti tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, sekarang perhatikan nih. Metamorfosis sempurna. Nah, berarti kalau ditanya, coba urutkan metamorfosis sempurna. Berarti dari telur, larva, pupa, hewan dewasa. Oke, sekarang lihat. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Dari telur anak-anak kalau musim ulat nih, ulat. Dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong. Anak-anak suka lihat kepompong banyak, biasanya di Jati, di Waru, itu banyak. Suka orang mencari juga dimakan ya. Kemudian kepompong itu akan menetas menjadi kupu-kupu, pertama kupu-kupu kecil, akhirnya menjadi kupu-kupu yang besar.
Jadi inilah fase yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kemudian di sini kata sama metamorfosis sempurna, ada kata. Terus ini apa ini? Adanya nyamuk, hati-hati sekarang musim nyamuk. Nyamuk demam berdarah, anak-anak jadi harus tahu. Nih dari nyamuk, dia bertelur, sesudah bertelur dia akan menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk besar. Sama dengan katak. Pertama telur, menjadi berudu. Berudu berkaki 2. Berudu berkaki 4. Atau anak-anak bilang kecebong nih. Berudu berkaki 4 itu kemudian disebut dengan kata muda. Akhirnya menjadi kata dewasa. Nah, ini anak-anak harus tahu. Jadi ada telur, larva, pupa, hewan dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna, Bu, ini perbedaannya. Metamorfosis tidak sempurna hanya melewati 3 fase, yaitu dari telur, nimfa, dan hewan dewasa. Nimfa ini hampir menuju ke hewan dewasa, tetapi bentuk organ-organ tubuhnya menyesuaikan. Di sini anak-anak ini, oke, ini kembali Ibu ya, ini kepik, ini jangkrik. Nah, oke, ini kepik, ini jangkrik. Nah, ini lihat fasenya dari telur, nimfa, hewan dewasa. Sama ini. Oke ya. Ini Ibu kebalik ini. Ini jangkrik ya. Ini kepiknya. Oke. Berikutnya. Nah, apakah Bu hewan-hewan itu bisa dikembangbiakan? Bisa. Sekarang yang dikembangbiakan dengan kawin suntik atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Caranya bagaimana, Bu? Proses memasukkan cairan sperma atau semen sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia atau dengan alat suntikan. Tujuannya untuk apa, Bu? 1, untuk efisien waktu. 2, untuk efisien biaya. 3, untuk memperbaiki kualitas anakan sapi. Ini alasannya mengapa ada inseminasi buatan. Ya. Kemudian ini prosesnya anak-anak lihat nih disuntik, dimasukkan spermanya. Makanya diambil dari hewan-hewan yang mempunyai keunggulan. Mungkin dari beratnya, mungkin dari apanya itu tingginya dan sebagainya. Nah, ternak hasil suntikan ini di sini ternak hasil IB, inseminasi buatan, kawin suntik di sini ya. Nah, biasanya kita sapi Brahma dari India atau dari Australia. Itu yang bagus-bagus kita beli spermanya kemudian disuntikkan di sapi betina yang kita punyai. Berikutnya, anak-anak ada tugasnya, nanti berikan contoh masing-masing 4 hewan yang berkembang biaknya ke dalam kelompok ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Serta hewan yang melakukan metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Dan berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, nanti dikerjakan, kemudian dikirimkan. Baik anak-anak, kiranya cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu buat anak-anakku. Doa yang terbaik dari Ibu semua. Baik, kita akhiri dulu.